Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ayubi dengan rekan saya Kiananda Hafiz dan Muhammad Ramadhani Altilaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang style management. Style management ada tiga faktor, yaitu kondisi pasti dalam kurung certainty. Yang dimaksud dengan kondisi pasti, certainty adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Manajer mengetahui dengan jelas alternatif yang tersedia serta kondisi dan konsekuensi dari tindakan pengambilan keputusan tersebut. Kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini relatif kecil. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini diantaranya seperti program linear atau analisis jaringan kerja, yaitu CPM, Critical Path Method atau PERT, Project Evaluation and Review Technique. Yang kedua, kondisi risiko dalam kurung risk. Ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka timbullah risiko dalam kurung risk. Manajer yang bersangkutan mungkin memahami permasalahan yang terjadi dan juga memiliki alternatifnya, namun manajer tidak dapat memastikan apakah alternatif yang diberikan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan hasil yang diharapkannya. Dalam situasi risiko ini, manajer harus menentukan probabilitas yang terkait dengan setiap alternatif atas dasar informasi yang tersedia dan juga berdasarkan pengalamannya. Teknik yang sering digunakan untuk pengambilan keputusan dalam kondisi risiko ini, teknik probabilitas seperti model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, model antrian probabilistik. Kondisi tidak pasti, uncertainty. Di bawah kondisi tidak pasti, keputusannya yang diambil penuh dengan ketidakpastian. Probabilitas hasil dari pengambilan keputusan tersebut tidak diketahui. Kondisi tidak pasti ini bisa saja timbul dikarenakan minimnya informasi yang diterima. Manajer yang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti ini harus membuat asumsi tertentu tentang situasi yang dihadapi untuk memberikan kerangka yang wajar untuk pengambilan keputusan. Intuisi, penilaian, dan pengalaman manajer tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini. Teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini diantaranya seperti metode Maximex, metode Maximin, metode Regret, metode Laplace, dan metode realisme. Stakeholder dalam hubungan industri, pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan atau stakeholders terdiri dari satu, pengusaha atau pemegang saham yang sehari-hari diwakili oleh pihak manajemen. Yang kedua, para pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh. Yang ketiga, supplier atau perusahaan pemasok. Yang keempat, konsumen atau para pengguna produk atau jasa. Yang kelima, pemerintah. Di samping para stakeholder tersebut, para pelaku hubungan industri juga melibatkan para konsultan hubungan industri dan atau pengacara, para arbitrator, konsilator, meditator, dan akademisi. Yang ketiga, hakim-hakim pengadilan hubungan industri. Sarana pendukung hubungan industri. Payaman G. Simanjuntak tahun 2009 menyebutkan sarana pendukung hubungan industri sebagai berikut. 1. Serikat pekerja atau buruh. Yang kedua, organisasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Yang kelima, peraturan perusahaan. Yang keenam, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang ketujuh, perjanjian kerja bersama (PKB). Yang kedelapan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industri. Penunjang produktivitas. Yang pertama, check sheet atau lembar periksa. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Contoh check sheet-nya seperti ini. Pareto diagram. Pareto diagram adalah grafik batang yang menunjukkan masa berdasarkan aturan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensi terjadinya paling sedikit. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi paling kiri hingga grafik terendah paling kanan. Ini adalah contoh Pareto diagram. Yang ketiga, cause and effect diagram. Fishbone diagram. Cause and effect diagram adalah alat QC yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan,
cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Karena bentuknya seperti tulang ikan, cause and effect diagram disebut juga dengan fishbone diagram, diagram tulang ikan. Ini adalah contoh cause and effect diagram. Yang keempat, histogram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam satu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Continuous process improvement. Dan ini contoh histogram. Yang selanjutnya, monitoring karyawan. Yang pertama, membuat target kerja. Target kerja yang diberikan akan berguna sebagai alat untuk karyawan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Target ini baiknya dalam bentuk roadmap sesuai yang sudah disinggung di atas. Dengan roadmap tersebut, karyawan akan mendapatkan gambaran pekerjaan dari waktu yang akan datang. Yang kedua, membuat data statistik. Data statistik ini dibuat untuk memudahkan pemilihan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Statistik kinerja ini layaknya menggunakan tampilan visual yang mudah dipahami. Tugas ini biasanya dilakukan oleh auditor yang bertugas melakukan pengecekan terhadap laporan yang diberikan oleh karyawan. Dan yang ketiga, membuat laporan karyawan. Karyawan membuat laporan kerja harian sesuai dengan jabatan berguna sebagai indikator kerja yang dilakukan karyawan. Demikian materi presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.